Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah izinkan kita bisa bernafas dan menghirup udara segar, serta bisa melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan ibadah yang paling agung dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menerima seluruh doa-doa kita. Serta kita lanjutkan sejenak duduk di majelis yang mulia ini untuk membekali diri kita di dalam beragama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat untuk bisa meningkatkan keilmuan kita di dalam agama yang kita cintai ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah banyak berjasa di dalam hidup kita, yang dengan risalahnya kita mengenal Islam dan kita mengenal tujuan hidup kita serta kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama para nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin di hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad, karya Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, sampai pada poin yang ke-94, halaman 163. Wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'id dini, adapun kita berafiliasi kepada salah satu imam di dalam cabang-cabang agama, katawaifil arba' falaisa bimadhmum, seperti misalnya kita berafiliasi kepada salah satu mazhab dari yang 4, itu bukanlah hal yang tercela. Tidak seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang intisab kepada Rafidah, kepada Jahmiyah, kepada Al-Khawarij, kepada Al-Qadariyah, Al-Murji'ah, Mu'tazilah, Al-Karamiyah, As-Salimah. Ini tercela. Adapun kita berafiliasi kepada salah satu madhab dari yang 4, itu bukanlah perkara yang tercela. Kenapa? Fa'inal ikhtilaf fi furu'ir rahmah. Sesungguhnya kata Syekh atau Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, perbedaan pada cabang-cabang agama itu adalah rahmah. Rahmah. Wal mukhtalifuna fi mahmuduna fi ikhtilafihim. Adapun orang-orang yang berikhtilaf, berbeda, berselisih pendapat di dalam cabang-cabang itu, maka mereka terpuji. Muthabuna fi ijtihadihim, mereka diberikan pahala atas ijtihad mereka. Wa ikhtilafuhum rahmah wasi'ah. Adapun perselisihan mereka, perbedaan mereka itu terdapat rahmah yang sangat luas.
wattifaquhum hujjah qati'ah, dan kesepakatan mereka merupakan hujjah, dalil yang kuat. Ya, ini perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi pada poin yang ke-94. Nah, kita masuk pada poin yang ke-95, dan ini merupakan poin terakhir penutup dari kitab ini. Dia menyampaikan 95 poin di dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini. Yang ke-95, nas'alullaha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyasimana minal bid'i wal fitnah, agar Allah jaga kita, lindungi kita dari segala bentuk perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara fitnah dalam agama. Ini doa. Wa yuhyina 'alal islami was sunnah, Allah hidupkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dihidupkan kita di atas agama yang salah, atau di atas kebiasaan yang salah, atau bukan di atas sunnah Nabi. Karena banyak orang menghidupkan sunnah juga, tapi bukan sunnah Nabi. Entah sunnah siapa yang dihidupkan, padahal dia mengatakan dia cinta Nabi, tapi yang menjadi pakaiannya bukanlah apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaj'alana mimman yattabi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah. Allah jaga kita dari bid'ah dan fitnah. Allah hidupkan kita di atas Islam dan sunnah, dan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamat, dan Allah kumpulkan kita bersamanya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak setelah kematian. Ya, wa yahsyurana fi zumratihi ba'dal mamati bi rahmatihi wa fadlihi, amin. Inilah kalimat terakhir atau poin terakhir dari kitab yang kita baca ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersamanya setelah kematian nanti dengan rahmat dan kemuliaannya. Allahumma amin. Ya, semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Wahada, kata beliau, akhirul mu'taqad, ya, dan inilah pembahasan terakhir dalam bidang akidah. Ya, walhamdulillahi wahdah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Inilah kalimat yang merupakan kalimat penutup dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad ini. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin dari dua poin yang disebutkan dalam pesan terakhir ini. Al-khilaf fil furu', berselisih di dalam cabang agama. Al-furu' jam'u fara'. Al-furu' itu jamak daripada fara'. Fara' itu artinya cabang. Lughatan ma bana alaihi ghairu, yang dibangun atasnya yang lain. Istilahan cabang maksud dalam urusan agama kita apa? Ma la yata'allaqu bil aqaid, yang tidak ada kait mengaitnya dalam urusan akidah. Kalau urusan akidah berarti apa? Usul, ya. Ma la yata'allaqu bil aqaid, yang tidak ada kaitan dengan masalah akidah, kama masail at-taharati was salati wa nahwiha. Ya, berarti seperti ya masalah bersuci, salat dan lain sebagainya, itu bukan masalah yang dimaksud. Jadi akidah, keyakinan, ya, maka itu masalah usul yang tidak boleh kita berbeda di sana. Adapun perbedaan yang terjadi di dalam
selain keyakinan seperti salat ya atau secara bersuci atau gerakan, maka itu tidak mengapa karena tergolong kepada al-furu'. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal ikhtilafu fiha laisa bimadhmum. Terjadinya perselisihan, perbedaan di dalam bab seperti at-taharah dan salat itu tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa, tidak tercela. Haitsu kana sadiran an niyatin salihatin wa ijtihadin la an hawa wa ta'assub. Apabila perselisihan dan perbedaan itu muncul dari seseorang yang memang berniat yang tulus, yang baik, bukan dari hawa nafsu dan fanatik. Masing-masing daripada imam mereka berijtihad. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, mereka Allah berikan kemuliaan ilmu, Allah berikan kelapangan daripada ilmu, kedalaman ilmu, dan masing-masing mereka memiliki ijtihad. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i murid Imam Malik. Ya, mereka ini orang-orang yang berguru kepada imam, dan imam melahirkan murid, dan murid akhirnya mengembangkan sebuah pendapat sendiri pula. Begitulah. Nah, jika niatnya tulus, ikhlas dan berijtihad berdasarkan dalil bukan dari hawa nafsu, maka itu tidak mengapa, li'annahu waqa'a fi adin Nabi SAW, karena hal yang seperti ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkiru, dan Nabi tidak mengingkari. Kita sebutkan contohnya hal yang pernah terjadi di zaman Rasul, dan Nabi Rasul SAW ya tidak mengingkarinya. Haitsu qala fi ghazwati Bani Quraidah, ketika terjadi perang Bani Quraidah, maka Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasul, tidak ada yang salat satupun salat asar kecuali setelah atau ketika berada di Bani Quraidah. Ini pesan Nabi ini. Tidak ada yang salat satupun salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Fahadaratis salah qabla wusulihim. Nah, salat asar tiba sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah. Pesan Nabi apa tadi? Tidak salat asar kecuali ketika berada di Bani Quraidah. Nah, salat asar tiba dan mereka belum sampai. Nah, di sini terjadi khilaf. Fa'akhara ba'dhum as-salah. Sebagian mengakhirkan salat setelah sampai di Bani Quraidah, hatta wasalu Bani Quraidah. Wa shalla ba'dhum hina khafu khurujahum an al-waqt. Dan sebagiannya salat karena takut nanti sampai di Bani Quraidah waktu salat sudah habis. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan cara melihat, ya, yang sebagian mengakhirkan salat setelah sampai di Bani Quraidah sesuai dengan pesan Nabi, yang sebagian mendahulukan salat sebelum sampai karena takut nanti habis waktu salatnya. Walam yunkirin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mengingkari, ya, ala wahidin minhum, baik orang yang mendahulukan salat sebelum sampai Bani Quraidah ataupun dengan orang yang telah sampai di Bani Quraidah. Nabi tidak mengingkari dari apa yang mereka lakukan. Rawahul Bukhari di dalam kitab Salatul Khauf, bab at-talib wal matlub raqiban wa iman. Walianna al-ikhtilaf fiha mawjudun fi as-sahaba, karena perbedaan, perselisihan di dalam cara pandang tentang al-furu' itu telah terjadi di kalangan para sahabat. Wa hum khairul qurun, dan mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Kita tahu para sahabat Nabi yang mulia, mereka khairul qurun. Nabi mengatakan,
khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebagai generasi itu generasinya Nabi SAW yang hidup di zaman Nabi dan sahabat. Generasi setelahnya para tabi'in dan setelahnya para tabi'in. Nah, mereka ini adalah sebagai qarn, sebagai generasi, tetapi terjadi cara pandang yang berbeda. Wa li'annahu la yurith adawa wala baghdha wa tafarruq kalimah bi khilafil ikhtilafil usul. Perselisihan dan perbedaan tadi tidak akan melahirkan permusuhan, tidak akan melahirkan kebencian. Tidak, itu biasa saja. Ya, makanya teman-teman kalau di sini tidak terlalu, karena kita mazhab Syafi'i. Tapi kalau teman-teman misalnya ke Mekah, ya, maka kita di situ akan melihat terjadi banyak. Misalnya kita ketika takbir ya Allahu Akbar, kita sedekap, ya kan? Mazhab Syafi'i bersedekap. Tapi di sebagian mazhab Maliki mereka irsal, mereka tidak Allahu Akbar, mereka luruskan tangan. Nah, itu terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Mereka tidak bersedekap tapi kemudian Allahu Akbar, mereka luruskan tangan mereka. Dan masih banyak lagi cara atau bacaan yang lain misalnya. Maka ini tidak menjadi hal yang melahirkan perselisihan, permusuhan dan lain sebagainya, dan tidak akan berpecah ya karena khilafnya terjadi pada masalah furu', cabang. Ini masalah cabang, bukan masalah usul. Naam. Wa qaulul muallif, nah di sini Syekh Shalih Utsaimin sedikit ingin menekankan ya, mereka ini terpuji di dalam perselisihan mereka, laisa tsana' al-ikhtilaf. Ini bukan pujian harus berselisih, enggak. Artinya bukan kalimat pujian atas perselisihan mereka. Bukan. Fa innal ittifaq khairun minhu. Sesungguhnya ittifaq, bersepakat itu adalah lebih baik daripada berselisih. Jangan sampai nanti disalahpahami, kata Al-Imam Ibnu Qudamah berselisih itu ya dipuji oleh dia, disanjung, dan itu bukan berarti dia menganjurkan. Dia sepakat bahwa berittifaq itu adalah dipuji. Wa innamal muradu bihi nafyudz dzam. Maksud dari kalimat dia adalah tidak mencela jika terjadi perselisihan pada furu'. Wa anna kulla wahidin mahmud ala ma qala. Masing-masing dipuji atas apa yang ia katakan. Li'annahu mujtahid fihi muridul haq. Ya, ahli ijtihadnya menginginkan kebenaran. Ya, menginginkan kebenaran. Mahmud ala ijtihadihi wa ittiba' ma dhahara lahu minal haq. Terpuji apa yang dia keluarkan dari ijtihadnya dan mengikuti apa yang nampak olehnya dari kebenaran. Wa in kana qad la yusibul haq. Meskipun ijtihadnya salah. Makanya orang-orang yang mujtahid itu, kata Nabi SAW, bahwa mereka ini mendapatkan dua pahala. Ya, mendapatkan dua pahala. Pahala pertama, ya, innal ikhtilaf fil furu', ini jelaskan ya, bahwa mereka wa in asabu falahum ajran. Ya, jika benar atas ijtihad mereka dua pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahid. Pahala kebenaran ijtihad mereka dan pahala apa yang mereka hasilkan. Ya. Al-ikhtilaf fil furu'i rahmah wa in ikhtilafahum rahmah wasi'ah. Ay dakhil fi rahmatillahi wa 'afwi. Karena perbedaan perselisihan itu masuk ke dalam rahmat Allah. Coba kalau bisa satu. Misalnya orang tawaf, tawaf itu kan ramai. Kalau kita larikan ke mazhab Syafi'i, maka ketika kita bersentuhan dengan ya bukan mahram pasti batal. Tapi kalau di situ tak bisa orang menghindari bab itu, ya kan? Misalnya kita tawaf, sedang ramai-ramai. Ini di sana tawaf, nah kita tahu bahwa kalau apalagi di pelataran itu pasti berdesak-desakan. Itu kan rahmat Allah.
Andaikan misalnya bab itu saat tidak ada perselisihan perbedaan pendapat ulama, maka sangat sulit, sangat sulit. Kalau kita larikan kepada yang lain tidak mengapa, asal memang tidak sengaja. Misalnya kita berjalan, memang kita jaga tangan kita, tapi kalau terdorong sama orang, iya kan, terdorong, terkena, ini tidak masalah. Nah, itu salah satu. Maka perselisihan perbedaan di dalam bab-bab furu' itu masuk dalam rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Aitsu lam yukallifhum aktsar mimma yastati'un. Allah tidak membebankan kita lebih dari apa yang kita mampu. Allah tidak membebankan kepada kita melebihi dari apa yang kita mampu. Walam yalzamhum bi aktsar mimma dhahara lahum, ya, falaysa 'alaihim haraj fi hadzal ikhtilaf. Tidak ada al-haraj di dalam perselisihan ini, perbedaan para ulama cara pandang di sini, ya. Jadi tidak mengapa, tidak mengapa. Maka di dalam masalah furu' itu tidaklah tercela. Naam. Bal hum fihi dakhiluna tahta rahmatillahi wa 'afwih, dan semua mereka masuk di dalam rahmat Allah dan ampunannya. In asabu falahum ajran, seorang mujtahid kalau dia benar maka dapat 2 pahala, wa in akhta'u falahum ajrun wahid, kalau salah dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Beginilah para ulama yang luar biasa di dalam kehidupan mereka telah berjuang. Mereka mendedikasikan ilmu mereka, diri mereka, waktu mereka, umur mereka di dalam, ya, belajar agama ini, dan mereka orang-orang yang terus, ya, mengajarkan umat tentang agama yang mulia ini. Ikhwatal kiramukumullah, insyaallah tinggal 1 poin, besok kita khatamkan kitab ini tentang al-ijma' dan hukumnya. Besok pada hari Jumat pagi besok insyaallah taala kita cukupkan pembahasan tentang al-khilaf fil furu', dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang benar, dan semangat mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mencatatnya dalam catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama, pertemukan kita selalu dalam iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi, perselisihan di dalam al-furu' itu tidak mengapa, tapi perselisihan dalam usul itu yang tercela. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara